Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Sabtu ini kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir Al-Quran secara tertib insyaallah. Dan sebelumnya keadaan kita ini tadi sholat berjamaah, sebelumnya ya kita menyempurnakan wudhu, dan kemudian yang ketiga sambil menunggu tiba waktu sholat berikutnya, ini Nabi SAW menyebutnya sebagai jihad, menyebutnya sebagai ribat atau jihad. Pernah Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian kutunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah akan menghapuskan dosa, yang dengannya Allah akan tinggikan derajat kita di sisi Allah? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya kami mau. Kata beliau, isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Alhamdulillah, sebelum kita berangkat ya untuk sholat berjamaah kita sempurnakan wudhu. Sempurna di sini adalah dengan menggabung antara yang wajib dengan yang sunnah. Yang wajib kan seperti yang ada dalam surah Al-Maidah ayat 5, yaitu membasuh muka, membasuh tangan, kepala, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Kita tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, ya, berkumur-kumur sebelumnya, menghirup air ke hidung, menghembuskannya, dan seterusnya. Nah, kita sudah menyempurnakan insyaallah. Yang kedua adalah kita wa kathratul khuta, kata Nabi SAW, banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Maksudnya adalah dengan melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki menuju masjid. Di tengah di antara manusia ada yang berat melangkahkan kaki menuju masjid, ya. Tapi untuk ke tempat-tempat mungkin hiburan, permainan, atau mungkin ke tempat maksiat, mereka mudah melangkahkan kakinya, ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, tanda Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba. Kata Allah dalam surah Al-An'am, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah ingin, ya, menunjuki hatinya, menunjukinya, maka Allah akan jadikan dadanya lapang, ya, menerima ajaran Islam, ya, sehingga dia ringan, ya, menjalankan ajaran Islam, ringan melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah, ringan untuk membaca Al-Quran, ya, ringan untuk beribadah. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillah, siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan, Allah ingin sesatkan atau tidak inginkan kebaikan untuknya, yaj'al sadrahu dayyiqa, Allah jadikan dadanya sempit, haraja, berat, ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan menjalankan ajaran Islam itu seperti mendaki ke langit. Maksudnya apa kira-kira? Paham enggak, Pak? Berat sekali melangkahkan kaki, padahal rumahnya dekat dengan masjid, dengan musola, itu kayaknya mau pergi kemana tahu gitu. Berat sekali. Nah, ini hati-hati. Ini menunjukkan Allah tidak menginginkan kebaikan. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Padahal di zaman Rasulullah SAW ada seorang yang minta izin untuk tidak sholat berjamaah saja,
matanya buta, rumahnya agak jauh dari masjid. Jalan menuju masjid ada serangga, hewan-hewan buas, dan nggak ada yang nuntun dia ke masjid. Ya, di samping ya fisiknya sudah agak lemah, dia minta rukhsah, boleh nggak saya sholat di rumah. Nabi SAW sebelumnya memberikan keringanan, tetapi beliau balik memanggil orang itu dan bertanya, hal tasma'un nida, apakah engkau dengar azan? Kata sahabat itu, iya dengar. Fa'ajib, maka penuhi. Padahal kondisinya rumahnya agak jauh, matanya buta, nggak ada yang nuntun dia ke masjid. Jalan menuju masjid ya mengkhawatirkan, ada serangga, ada hewan buas, mungkin ular, kalajengking. Kemudian fisiknya udah agak lemah, sudah lanjut usia. Nabi SAW tidak memberikan keringanan. Nah, apalagi yang rumahnya dekat dengan masjid, fisiknya masih sehat, matanya nggak buta, jalan menuju masjid aman, nggak ada sesuatu yang membahayakan, ya, maka tentu lebih diperintahkan lagi bagi dia untuk datang ke masjid. Tapi kenyataannya banyak yang berat melangkahkan kaki menuju masjid. Tapi giliran jogging pagi-pagi, giliran jalan-jalan kemana tahu, dia ringan aja kakinya. Khawatir ini, khawatir. Kita bukan mengvonis berarti orang itu nggak Allah, kan? Boleh jadi dia di akhir hayatnya tobat, Allah kasih hidayah. Tapi kita khawatir kalau tetap terus-menerus seperti ini, ya. Padahal panggilan azan itu hayya 'alas shalah itu meskipun yang menyerukan adalah manusia, tapi karena Allah yang memerintahkan, maka seakan-akan panggilan Allah. Ya. Supaya ringan kita menyambut panggilan tersebut, hadirkan perasaan bahwa azan itu panggilan Allah. Nah, sekarang Allah panggil kita yang sudah karuniakan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Akankah kita menolak panggilan itu? Masih terus di rumah bercengkrama dengan keluarga, sibuk dengan mungkin HP, atau mungkin di depan televisi, atau mungkin ngobrol dengan teman, atau mungkin nongkrong-nongkrong. Kira-kira ini yang manggil Allah gitu ya. Nah, sekarang kalau ada atasan, ya, kita di sebuah perusahaan, ya, bos atau atasan minta kita, ya, bahkan mungkin kita lagi capek, lagi ngantuk, lagi lelah. Coba bandingkan, kira-kira dia nyambut gak? Rata-rata menyambut, langsung dia bangun segera, ya. Tapi kenapa Allah yang telah mengaruniakan kepada dia berbagai macam kenikmatan yang tidak terhitung jumlahnya, kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah satu persatu, dari mulai nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa bicara, wa fi anfusikum, dalam diri kalian itu banyak banget. Belum yang di luar, di rumah banyak perabotan itu Allah kasih, Allah mudahkan. Dalam diri kita saja kalau dicabut salah satu nikmat, kita nggak bisa dengar rasanya gimana itu. Orang baru merasakan besarnya nikmat ketika nikmat itu dicabut, nggak bisa melihat deh, ya. Coba bayangkan kita merem 1 jam aja rasanya gimana, sedangkan kita dalam keadaan jaga nggak tidur, itu akan merasakan besarnya nikmat bisa melihat. Tapi orang kebanyakan tidak mau bersyukur, ya, tidak mau bersyukur, ya. Untuk sholat aja, menyambut panggilan Allah aja berat gitu. Kebanyakan tidak mau bersyukur, ya. Saya kadang-kadang kan kita jalan kemana gitu ya, manusia Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan dan berikan nikmat luar biasa, ya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa faddalnahum ala katsir mimman khalaqna tafdila, ya. Ibrahim, Yusuf, jangan bercanda, ya.
Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami telah lebihkan manusia di atas sekalian makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang luar biasa. Apalagi di zaman sekarang, berbagai macam kemudahan dirasakan. Kita mau suasana dingin, meskipun di luar panas ada AC. Orang dulu ya harus nyiapin para tukang yang ngipasin. Kayak orang di zaman sekarang itu seperti raja di zaman dulu, ya kan? Orang dulu raja, dia kadang ingin minum air yang segar, dia nyuruh kepada pelayannya, carikan buat saya air yang segar. Kita nggak susah payah, ya. Di rumah, ya, ada kulkas, dispenser pun ada pilihan mau panas mau dingin. Kita langsung dapatkan. Mau yang lebih dingin lagi, beku pun ada es. Mau yang ada rasanya, ada es krim, ya kan? Dengan beragam macam rasa, ya. Kemudian untuk perjalanan pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, orang dulu berbulan-bulan dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Paling cepat kendaraannya apa? Kuda, gitu ya. Sekarang ada pesawat dari negara yang satu ke negara yang lain cuma makan berapa? Jam. Dari sini ke Arab Saudi ya mungkin 8 jaman, ya kan? Kemudian sekarang ada lagi yang darat, angkutan darat saja ada kereta cepat, ya. Dari Jakarta Bandung cuma 1 jam doang, ya. Kemudian kita dulu, zaman dulu, ya, orang kalau ingin berpesan tulis surat, ya, belum lama lah pakai pos, lama nyampainya, berapa hari baru nyampe. Kalau sekarang dalam hitungan detik. Dan bukan hanya tulisan, sekarang bisa video call, langsung lihat orangnya, seakan-akan orang itu bersama, kita ketemu langsung. Bahkan setelah zaman COVID kemarin, banyak orang berkumpul lewat dunia maya dengan ada Zoom, Google Meet, pokoknya aplikasi-aplikasi meeting difasilitasi. Jadi yang jauh jadi dekat zaman sekarang. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayang, syukur kita yang kurang, ya kan? Syukur kita. Yang ikhwan yang laki-lakinya malas sholat, ya, malas ibadah, malas sholat jamaah, ya. Yang perempuannya memamerkan aurat. Apa ini syukur? Apa ini syukur? Ya, sholat perintah Allah, menutup aurat perintah Allah. Tapi kebanyakan istilahnya bukannya bersyukur melaksanakan perintah Allah, ibadah, sholat malah ditinggalin. Perempuan-perempuan malah memamerkan aurat. Saya khawatir, ya, kita khawatir, ya, kalau yang naik menghadap Allah bukan amal soleh tapi kemaksiatan, maka yang turun bukan rahmat. Maka yang turun bukan rahmat, tapi apa? Musibah. Tapi musibah. Bisa saja nikmat yang tengah kita rasakan ini Allah ganti dengan musibah karena kita tidak bersyukur. Dan sudah banyak peristiwa di zaman dulu, tapi kebanyakan kita nggak ngambil pelajaran. Sampai Allah kisahkan, ada kisah Saba. Laqad kana li Sabain fi maskanihim ayah. Sungguh pada negeri Saba itu ada pelajaran buat mereka. Dulu tempatnya aman, damai, sejuk, nyaman, nikmat. Bahkan suasana udaranya pun saking nyamannya, nggak ada nyamuk, nggak ada kecoa, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, banyak buah-buah. Pokoknya negerinya nikmat. Tapi mereka nggak bersyukur. Akhirnya bendungan Ma'rib, ya, yang di Sabah itu Allah takdirkan jebol. Dan akhirnya banjir bandang melimpah kemana-mana. Akhirnya mereka pada kocar-kacir. Dan kemudian negeri yang tadinya aman, damai, tenang, penuh dengan berbagai macam kenikmatan, ya, habis hilang. Dan mereka berpencar ke beberapa negeri. Ada yang ke Hijaz, ada yang ke Syam, ada yang kemana, berpecah belah. Ini pun sama bisa. Kalau kita enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, negeri kita ini, ya, Allah cabut kenikmatannya. Kebanyakan kalau kita perhatikan, ya, mungkin pihak penguasa, pemerintah, ya, kita
Mungkin karena mereka awam atau nggak tahu lah. Perhatiannya hanya terhadap pembangunan infrastruktur. Kemudian yang berwenang hanya perhatiannya lahiriah saja. Kalau kita masuk ke sarana transportasi, ya ke kereta atau ke tempat-tempat milik, istilahnya mungkin ya negara ya wajib memakai masker, physical distancing, jaga jarak. Kemudian jangan sampai melakukan obrolan dan lain sebagainya. Tapi masalah kemungkaran tidak diperhatikan. Sekarang wanita-wanita pakaiannya terlalu minim. Dari mungkin dulu cuma setengah betis, naik sedengkul, naik lagi setengah paha, lebih lagi zaman sekarang. Saya khawatir gitu ya, kalau nggak diingkari, mereka sekarang dari satu orang banyak sedikit, akhirnya nanti merebak. Yang pakai jilbab nanti dianggap asing, apalagi yang pakai cadar lebih asing lagi gitu. Nah ini khawatir kalau kemungkaran sudah merebak. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, innan nas idza ra'aw dhalim, sungguh manusia ketika melihat ada orang melakukan maksiatan, falam ya'khudhu ala yadayhi, dan mereka tidak mengingkarinya padahal mampu, ya, ausyaka ayyumahu Allah biiqabim minhu, khawatir Allah segerakan hukuman yang merata. Dan hukuman dari Allah itu banyak bentuknya. Kata Allah di surah Al-An'am, Qul huwal qadir, katakanlah Allah berkuasa, ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum, Allah bisa kirimkan musibah dari atas langit. Mungkin dengan hujan yang enggak berhenti-henti, mungkin dengan petir yang menyambar tempat-tempat tertentu, mungkin dengan angin topan puting beliung yang membuat pada rusak berantakan fasilitas-fasilitas yang ada. Au min tahti arjulikum, atau Allah bisa juga kirimkan musibah dari bawah kaki kita dengan gempa bumi, dengan tanah longsor, ya. Au yang bisa kumsyi'a, atau kembali lagi memberikan kekuasaan kepada musuh sehingga menjajah negeri lagi. Bisa. Kan kita sudah merdeka. Belum tentu selamanya merdeka. Boleh jadi karena maksiat penduduknya, Allah kasih kesempatan kepada musuh nyerang lagi negeri kita, dijajah lagi. Bisa itu. Jadi kita nggak merdeka lagi, sebagai pelajaran dan peringatan supaya kita kembali kepada Allah. Nah ini yang saya khawatirkan, kalau terus menerus orang pada nggak peduli, pihak yang berwenang tidak peduli, hanya pikirkan masalah infrastruktur. Sekalipun kita membuat bangunan sekokoh apapun, Allah mudah menghancurkannya, ya. Allah mudah menghancurkannya, ya. Nah ini mungkin sekedar mukadimah saja. Kadang-kadang kita kasihan melihat keadaan seperti ini. Saya kadang-kadang juga jalan ke sana kemari gitu ya, naik kendaraan umum, perhatikan orang-orang, aduh kok banyak yang ninggalin sholat, wanita-wanita kok banyak yang memamerkan aurat, ya. Nah ini yang kita khawatirkan. Kalau kita yang ngomong kurang didengar, tapi mungkin kalau orang berwenang ngomong baru didengar, gitu ya. Baik. Itu mungkin pengantar saja. Setelah itu kita mungkin masuk ke satu ayat aja di sini. Ya. Ibrahim, Yusuf, jangan berisik. Ya. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, satu ayat ini. Di dalam sholat, kenapa ya ada ini kalimat ini? Ini sangat besar pengaruhnya buat kebaikan seseorang dan istiqomah, ya. Karena hidup di dunia ini penuh dengan godaan. Apalagi di akhir zaman lebih banyak lagi godaannya. Ada yang namanya godaan yang berupa syubhat, pemikiran-pemikiran nyimpang. Ada juga fitnah yang namanya syahwat, yang membuat seorang yang tadi istiqomah gak tahan melihat
fitnah wanita, fitnah harta, fitnah kekuasaan yang membuat seorang jadi nggak istiqomah. Oleh wanita jadi ninggalin agamanya, oleh harta demi memperoleh harta yang banyak sampai ninggalin agamanya, kedudukan demi memperoleh kedudukan dia rela mungkin meninggalkan ajaran agamanya. Ini fitnah. Nah, karena keadaan yang penuh dengan fitnah, apalagi di akhir zaman, kata Nabi SAW, badiru bil amal, segeralah fokuskan beramal, ya. Fitanan qabla fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah, godaan-godaan, kaqatil lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Yang mana suasananya gelap itu karena suasana ketika gelap itu kita nggak tahu kondisi. Terkadang kita megang tali, ternyata yang disangkanya tali ternyata ular, bahaya karena gelap suasananya. Kaqatil lailil mudlim yusbihur rajulu mu'mina, ada orang yang pagi harinya mukmin, sorenya jadi kafir atau fasik karena dahsyatnya godaan, atau yang sorenya mukmin pagi besok langsung kafir. Bisa begitu, bisa. Sekarang di depan dalam rumah pun di HP kita apa aja ada. Ya, kita lagi mau soleh istilahnya, kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Tiba-tiba kita buka handphone, iklannya, buka terbawa penasaran, diajaklah kepada yang membuat kita lupa sama Allah. Gitu. Nah, ini contoh fitnah begitu dahsyat yang membuat seorang gampang berubah kalau kita nggak jaga diri kita. Di antaranya dengan kita kembali kepada Allah, mempelajari agamanya, belajar Al-Quran, berdoa kepada Allah, istiqomah, ya. Nah ini. Nah, di antara yang membuat seorang istiqomah adalah menjaga sholat. Kenapa? Karena dalam sholat itu kita berdoa ini nih, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Kata ihdina dari kata hidayah yang artinya memberi petunjuk kepada suatu jalan yang lurus. Yang dimaksud di ayat ini bukan hanya kita mohon ditunjuki mana jalan yang benar, mana jalan yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, bukan hanya itu. Tapi ada yang lagi yang kita minta, yaitu hidayah taufik. Diminta kepada Allah agar kita dibantu juga menempuh jalan yang lurus itu, mengikuti jalan yang hak itu. Karena banyak orang yang sudah tahu yang hak, yang benar, tahu jalan yang lurus, cuma nggak mau menempuh. Seperti orang-orang Yahudi, mereka tahu kebenaran kerasulan Muhammad SAW, mereka tahu kebenaran agama Islam, tapi mereka nggak mau mengikuti. Atau mungkin seperti sebagian kita tahu, ya, istilahnya pentingnya sholat, tapi dia malas mengerjakannya. Tahu perintah berkata jujur, berbuat baik kepada tetangga, menyambung tali silaturahim, cuma berat. Itu karena apa? Tidak mendapatkan taufik. Maka dalam ayat ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping ditunjuki yang hak, juga mohon kepada Allah agar dimudahkan menempuh yang hak itu. Ditunjuki jalan yang lurus, pun memohon kepada Allah agar dimudahkan menempuhnya. Nah, ini yang kita minta. Makanya kalimatnya ihdinas siratal mustaqim, tidak ihdina ila, tapi langsung ihdinas siratal mustaqim. Karena di situ kita minta dua hidayah. Pertama, hidayah irsyad, ditunjuki yang hak dari yang batil, yang lurus dari yang bengkok, dan minta kepada Allah agar dibantu menempuh jalan yang lurus itu, menempuh jalan yang hak itu. Gitu ya. Nah, inilah jalan yang lurus di sini adalah Islam, sebagai jalan yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah dan kepada surganya. Jalan yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, yang seorang tidak dapat bahagia kecuali istiqomah di atasnya. Ibnu Abbas menafsirkan as-sirat yaitu Islam, Ibnu Mas'ud Al-Quran, Bakar bin Abdul Muzir jalan Rasulullah SAW, Sa'id bin Jubair menafsir jalan menuju surga, Sahal bin Abu Ngab jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya semua adalah jalan Islam, ya. Bahwa jalan yang bisa mengantarkan seorang kepada Allah dan surga adalah jalan atau agama Islam. Dan bahwa selain Islam tidak bisa mengantarkan pemeluknya ke surga. Gitu. Ada pemikiran yang lemah, fitnah syubhat. Zaman sekarang kan banyak orang-orang yang membawakan pemikiran-pemikiran yang lemah. Ada liberalisme, ada pluralisme, ada komunisme, ateisme, kapitalisme, dan isme-isme yang lain.
termasuk pluralisme. Kata mereka, jangan monopoli kebenaran. Jangan menganggap cuma Islam doang yang bisa mengantarkan ke surga. Agama yang lain juga bisa. Makanya mereka begitu. Ya. Kemudian mereka bikin perumpamaan untuk menguatkan pernyataan mereka. Kita nih mau ke sebuah tempat. Bukankah nggak cuma satu jalan? Bisa lewat banyak jalan. Atau gambarannya misalnya ya, kita mau kemana? Ke Pemda gitu ya. Banyak atau nggak usah jauh ke Pemkot, atau kalau nggak yang nggak usah jauh-jauh ke mana nih? Tambun mana yang lebih ini ya? Ke Pasar Tambun lah, ya gitu. Pasar Tambun. Banyak jalan, lewat dari Cikarang, Cibitung, bisa lewat dari mana misalnya belah kapal Indoporlen, bisa juga lewat dari arah Puri sini, bisa juga dari Brebes, banyak. Jadi jangan anggap cuma Islam doang kayak gitu untuk masuk surga. Seakan-akan benar, ini namanya fitnah syubhat. Seakan-akan benar padahal batil. Kita bantah lagi. Iya kalau semua jalan dibuka sama Allah. Nah, maksudnya kalau semua jalan dibuka bisa. Tapi kalau semua jalan ditutup cuma yang dibuka satu jalan, kira-kira bisa nggak? Jalan lewat dari arah Cibitung ditutup. Jalan dari arah Greenwich ditutup. Jalan dari arah Puri ditutup. Hanya dari arah Bulak Kapal yang dibuka atau Indoporlen dibuka. Istilahnya jalan dari arah timur tutup, utara ditutup, selatan ditutup, cuma dibuka jalan barat. Bisa nggak kita? Ya nggak bisa. Nah, Allah yang punya surga telah menutup semua jalan dan hanya membuka satu jalan, yaitu Islam. Kita nggak bisa. Makanya kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam, nggak akan diterima. Kita mau ke komplek nih, perumahan, kalau papan mas terlalu banyak pintunya, gitu misalnya. Ada yang ini aja dan bahasa jauh-jauh. Mana yang cuma satu pintu? Karena untuk keamanan. Apa perumahan apa di sini? Apa sekitar sini? Ya. Taman Kebayoran. Itu cuma satu pintu. Nggak bisa kita lewat apa mungkin pintu timur, utara, selatan karena cuma satu pintu. Nah ini Allah yang punya surga nggak membuka semua pintu. Yang dibuka cuma pintu Islam doang, maka kita nggak bisa lewat pintu-pintu yang lain. Asal perumpamaan seperti itu. Ini namanya syubhat yang kadang mereka sodorkan ke tengah-tengah kaum muslimin. Gitu. Nah ini ya, nah ini sudah saya terangkan. Ya. Sedikit lagi setelah itu kita mungkin diskusi saja. Ada sebuah hadis. Ini setelah hadis baru itu kita selesai. Nah ini ya, dari Nawas bin Sam'an al-Ansari dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allah memberikan perumpamaan berupa jalan yang lurus. Kemudian di kedua sisi jalan itu terdapat dua dinding, dan pada kedua dinding itu terdapat pintu-pintu yang terbuka lebar. Kemudian di atas setiap pintu terdapat tabir penutup yang menjulur ke bawah. Di atas pintu jalan itu terdapat penyeru yang berkata, wahai manusia, masuklah kalian semua mengikuti sirat, jembatan yang di depan kalian, dan jangan menoleh ke sana kemari. Jadi sudah ada sirat, cuma ada dinding-dinding, ada pintu-pintu, ada tirainya kayak gitu ya. Ada yang mengingatkan, teruskan perjalanan kalian ke sampai ujung kayak gitu ya. Sementara itu di dalam sirat terdapat penyeru yang mengajak untuk menapaki sirat, dan jika seseorang hendak membuka pintu yang ada di sampingnya, maka ada yang mengingatkan, celaka kamu, jangan sekali-kali kamu membukanya, karena jika kamu membukanya kamu akan masuk ke dalamnya, akan terbawa fitnah kanan kirinya kayak gitu. Sirat itu Islam, kedua dinding itu merupakan batasan-batasan Allah Ta'ala. Sedangkan pintu-pintu yang terbuka adalah hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun penyeru di depan sirat itu adalah Al-Quran. Sedangkan penyeru di dalam sirat itulah penasihat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau naluri yang Allah berikan dalam hati setiap muslim. Ada istilahnya lubuk hati yang paling dalam mengingatkan dia agar sadar gitu ya. Baik, nah ini bagus lagi pernyataan seorang ulama. Syekh Abdullah Al-Qara'i kata, semua tafsiran tentang sirat tersebut adalah benar. Mau ditafsirkan dengan Islam,
Mau Al-Quran, mau Rasul, mau orang yang ikuti Rasul, mau para sahabat, semuanya benar. Karena orang yang ikutin Al-Quran yang ikutin Islam dan Rasul, dan orang yang ikutin Rasul ikuti Islam dan Quran. Oleh karena itu, barang siapa yang istiqomah di atas jalan yang lurus maknawi di dunia ini, jalan agama Islam, maka dia akan tetap dan istiqomah di atas sirat, jembatan yang Allah bentangkan nanti bisa melintasinya. Jadi siapa yang istiqomah di atas ajaran Islam, sebagai balasannya dia bisa berjalan di atas sirat yang dibentangkan di atas neraka, dan kita semua akan disuruh lewat. Kata Allah, wa in minkum illa wariduha, semua kalian harus lewatin. Karena ala rabbika hatmal maqdiyah, itu sudah keputusan Allah. Semua kita harus lewatin. Dan sirat itu kata Nabi SAW dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, keadaannya lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut, tipis. Maka kalau mengandalkan kemampuan diri kita, gak bakal bisa. Jangankan lebih halus daripada rambut. Kalau seandainya sirat itu seukuran tali rapiah, bisa kita lewatin. Jembatannya panjang, disuruh lewatin, nggak bakal bisa. Apalagi lebih tipis daripada tali rapiah, kita disuruh lewatin. Maka yang bisa membantu kita adalah amal kita, keistiqomahan kita di atas agama Allah ketika di dunia. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, sejauh keteguhan seorang hamba di atas jalan Allah yang Allah gariskan dalam kehidupan dunia, maka sejauh itu pula keteguhannya di atas jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya, bagaimana perjalanan seorang hamba di atas jalan yang Allah gariskan, maka sesuai itu pula perjalanan di atas jembatan nanti. Oleh karena itu, ya, ada di antara mereka kalau mereka makin istiqomah, semakin cepat melintas jembatan. Ada yang kurang istiqomah, mungkin jalan sebentar. Kan keadaannya dalam hadis itu ada yang seperti kilat, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti orang ketiup angin cepat sekali, dan ada yang banyak bahkan yang berjatuhan. Ya, apalagi di pinggir neraka ada kalalib yang jaring yang jatuhkan orang yang melintasi. Nah, kalau kita ingin dimudahkan melintasi sirat, maka istiqomah di atas agama Allah. Baik, itu mungkin tafsir ayat surah ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan bisa difahami ya, satu ayat aja karena panjang lebar. Mungkin saatnya tanya jawab kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Tadi kita di awal bagaimana membicarakan tentang sangat memprihatinkannya kondisi. Betul. Saya juga prihatin sekali dengan keadaan kita sekarang juga sebutnya akhir zaman. Iya, betul. Jadi seperti yang tadi utarakan dalam Al-Quran, apabila Allah menghendaki kebaikan, maka ya mungkin kita dimudahkan, jadi ringan melangkahkan sesuatunya. Betul. Kemudian juga yang seperti tadi ada istilah nilai, kemudian ada paham liberalisme. Mereka sebenarnya bukan orang-orang bodoh itu Ustaz ya. Berpikir kan, mereka orang-orang berpendidikan, kemudian pengetahuan agama juga. Sayang banget, betul. Orang-orang pintar gitu ya. Cuma saya yang nggak habis pikir itu kenapa terjadi seperti itu. Mungkin seperti yang Ustaz jawab tadi, bahwa Allah itu tidak memberikan taufik, kemudahan bagi dia. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk menjemput taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala itu agar semuanya, segala sesuatu dimudahkan. Karena siapa sih sebenarnya yang nggak ingin hidupnya misalkan mendapat keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, setelah dia masuk surga. Saya rasa satu manusia dari menghendakinya. Kemudian Allah di dalam Al-Quran menjelaskan, Allah menghendaki kebaikan kepada orang tertentu. Jadi seperti apa sebenarnya? Iya, betul. Kajian itu sebenarnya. Betul. Karena misalkan anaknya tertentu aja, ya seolah-olah gitu, maaf ya, kita berprasangka maksud Allah tidak adil mungkin gitu ya, mungkin dari pandangan orang awam gitu ya. Jadi bagaimana untuk menjelaskan hal tersebut? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ya
karena karunia-Nya, karena rahmat-Nya, karena keadilan-Nya, Allah telah dan nikmat-Nya telah menerangkan sejelas-jelasnya jalan yang lurus itu, dan tidak membiarkan manusia dalam kebingungan. Ya, sehingga Allah utus Rasul dan Allah turunkan kitab, dan Rasul kemudian pun menerangkan lebih rinci isi kitab tersebut. Gitu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa. Maka kata Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Cuma ya keadilan Allah menghendaki untuk memberikan sanksi. Gitu. Gitu. Siapa yang mau beriman silahkan, itu untuk kebaikan dirinya. Siapa yang kufur, yaitu buat kerugian dirinya. Allah nggak maksa. Allah sudah menerangkan sejelas-jelasnya. Tapi dianya saja yang malah lebih mengutamakan ya jalan yang bengkok itu, perhatian dia, niat dia, dan usaha dia yang kurang atau tidak mau, ya, sehingga ya akhirnya dia mungkin tidak mau memilih jalan yang lurus. Dan kita semua merasakan, ya, bahwa kita dalam hati kita ini kita nggak dipaksa dalam memilih, gitu ya. Memang Allah berikan kepada kita pilihan, ya. Kita, ya, makanya manusia ya merasakan itu, kita bisa memilih, tapi tetap tidaklah terjadi sesuatu pilihan kita kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki maka terjadi. Kalau Allah nggak kehendaki maka tidak akan terjadi. Cuma bukan berarti semua yang terjadi berarti itu Allah inginkan, Allah cintai. Terjadinya berbagai macam kemaksiatan bukan berarti Allah cinta dengan perbuatan itu. Ya, itu karena Dia yang memilih, ya. Kemudian Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Itu kemudian kenapa kok banyak sekali yang nyeleneh, aneh-aneh di kita? Kebanyakan kita ini, ini saya ulang dulu, ini otomatis azan. Terakhir sebagai penutup, jadi kebanyakan kita di negeri kita banyak yang tidak mempelajari akidah yang benar, akidah yang lurus, Islam yang benar. Akibatnya ketika ada pemikiran-pemikiran, ajaran-ajaran, aliran-aliran, karena kita nggak tahu yang benar, kita apalagi yang membawanya pandai menyampaikan, pintar menyampaikan. Oh, banyak yang terpesona. Akhirnya dia juga ya terbawa. Kalau dia sudah belajar yang benarnya, akidah yang benar, ya jalan yang benar, ajaran Islam yang benar, maka insya Allah dia bisa menilai ajaran-ajaran yang ada. Ibarat kalau kita sudah belajar yang benar, kemudian kita dikasih soal, maka ketika ada pilihan A, B, C, D, kita bisa menjawab. Oh, jawaban yang benar adalah B. Kenapa? Karena yang sudah saya ketahui yang benar adalah ini. Berarti yang A, C, dan D salah. Intinya perlu yang namanya pembinaan akidah yang benar, supaya nggak gampang masyarakat ini ketika ada yang baru-baru ke bawah, alirannya nanti ke bawah. Ya, kayak sekarang ada, sebenarnya zaitun sudah lama, tapi baru-baru sekarang dikemukakan, ditampakkan lagi setelah sebelumnya sudah lama istilahnya terbenam gitu ya, dan banyak sekali. Karena apa kita sudah itu kan mereka aliran wilayah sumber itu mereka bermain logika. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan kita pemahamannya kurang, Ke bawah. Jadi kita bisa ke bawah gitu. Semua agama. Nah itu. Semua agama itu Benar katanya. Nah itu. Iya.